Sua. Hai. Detik berikutnya, kedua sosok ini keluar lagi. Tidak peduli kecepatan atau agresivitas serangan. Sepertinya mereka tidak terpengaruh sama sekali. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen sedikit membeku, tapi dia tidak mengelak. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan pengikat yang kuat muncul, membatasi ruang di sekitar kedua sosok itu. Bang! Dengan benturan keras, kedua sosok itu hampir hancur menjadi kabut, tetapi segera tubuh mereka memadat lagi. Dan kemudian, jalur ofensif gila, terus memotong dari ruang penjara. Namun, kekuatan kedua roh jahat ini terlalu jauh dari Qin Yichen. Tidak peduli seberapa sengitnya mereka tidak dapat mengguncang penjara luar angkasa di sekitar mereka. Setelah mengamati sedikit, Qin Yichen akhirnya menggunakan sedikit kekuatan sihir untuk langsung menghancurkan ruang, dan dua sosok di dalamnya juga terhapus seluruhnya. Sangat sulit untuk menyelesaikannya dengan cara biasa. Melihat dua sosok yang menghilang di depan ruang, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Ketika dia pertama kali tiba di sini, tidak sulit untuk melihat dari sisa nafas mayat di tanah bahwa kekuatannya harus mencapai tingkat mahir suci. Namun, di hadapan dua evil spirit yang tidak sebaik desisan, dia akhirnya mati. Di sini, karena dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus kedua roh jahat ini. Pertarungan semacam ini benar-benar bisa membuatnya lelah. Dan Qin Yichen memperhatikan bahwa setelah seluruh tubuhnya jatuh, bintik-bintik cahaya aneh yang melayang darinya pasti berhubungan dengan energi aneh yang dia rasakan sebelum menyerang tubuh. Dengan jatuhnya tubuh pembangkit tenaga listrik, dia akhirnya menjadi nutrisi di area ini. Kabut aneh menembus seluruh ruang, dan dari waktu ke waktu ada jalur suara keras, yang menyebar dan menyebar di atasnya, membuat area ini menambah sedikit suasana aneh. Dan di dalam kabut tebal ini, suara angin yang bertiup tiba-tiba terdengar, siluet ramping, seolah-olah kilat menyambarnya, kecepatan yang akan merobek kabut tebal. Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Saat ini, dia sedang menuju area inti. Saat dia semakin dalam dan semakin dalam, dia menemukan bahwa kabut ini tidak hanya menghilang, tetapi menjadi semakin padat. Saat ini, jika dia hanya mengandalkan penglihatan, jarak yang bisa dilihatnya kurang dari 50 meter. Jauh. Selain itu, Qin Yichen menemukan bahwa jika spirit power digunakan untuk mendeteksi di sini, itu juga akan sangat terpengaruh. Bahkan di dalam kabut, ada energi aneh yang mengikis kekuatan rohnya. Terburu-buru, Qin Yichen juga mengalami banyak serangan. Dari waktu ke waktu, dari kabut putih, jalur siluet mengobrak-abrik, melancarkan serangan sengit, dan menyerbu ke arahnya. Untungnya, bagaimanapun, roh jahat ini tidak terlalu kuat, paling banyak mencapai tingkat-tingkat suci. Dan bagi Qin Yichen, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman besar sama sekali. Bang! Pada saat tertentu, langkah kaki Qin Yichen terhenti sejenak. Dengan lambaian lengan bajunya, angin yang mengerikan menyapu dan meledak menjadi kabut putih. Kemudian, kekuatan sihir berasap meletus. Sebuah ledakan terdengar, dan kabut di area itu tersebar. Roh jahat di sini, apakah ada kesadaran? Kamu benar-benar tahu penyergapan itu. Melihat area yang segera diselimuti kabut lagi, Qin Yichen mau tidak mau berpikir sedikit. Ada roh jahat barusan. Itu seharusnya mencapai tingkat tinggi dari tingkat suci, tapi itu tidak sekuat roh jahat sebelumnya. Dan itu lebih seperti binatang buas yang menyeramkan. Itu tersembunyi di kabut putih, sepertinya menunggu Qin Yichen lewat di sana, lalu satu serangan pasti membunuh. Meskipun kekuatannya tak tertahankan di mata Qin Yichen, yang membuatnya begitu khusyuk adalah tempat ini belum dekat dengan inti nirvana. Ada bukti hikmat spiritual dalam roh jahat di tempat seperti ini. Roh jahat mengerikan apa yang seharusnya ada di inti nirvana? Tanda seru. Tanda seru. Siu. Ketika kabut putih di daerah itu baru saja pulih, terdengar beberapa suara angin bertiup dari belakang Qin Yichen. Segera, beberapa siluet mengikuti, tetapi semuanya dibungkus dengan True Origin, jelas bukan evil spirit di area ini. Pada saat ini, siluet ini jatuh tidak jauh dari Qin Yichen, menatap Qin Yichen dengan waspada. Mata Qin Yichen melirik siluet itu. Orang-orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga senior tingkat suci. Di antara mereka, ada dua raksasa. Qin Yichen tidak bisa tidak terkejut. Tim seperti itu sebenarnya bisa menerobos ke sini. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak fokus pada orang-orang ini. Setelah pandangan sekilas, dia mendapatkan kembali pandangannya dan siap untuk melanjutkan. Teman ini, tolong tahan langkahmu. Dan saat Qin Yichen hendak pergi, salah satu pembangkit tenaga listrik raksasa dalam siluet mau tidak mau mengeluarkan suara. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sosoknya berhenti sementara. Seorang teman bisa datang ke sini sendirian dan ingin keluar dari kebiasaan. Saya tidak tahu apakah seorang teman dapat membantu kami. Melihat Qin Yichen berhenti, pembangkit tenaga listrik raksasa itu tidak berisik. Baru saja, dia melihat beberapa gerakan di sini, dan bergegas.
Meskipun dia tidak melihat adegan di mana Qin Yichen membantai Evil Spirit, tetapi yang terakhir tidak ditutupi oleh True Origin, tetapi dia bisa datang ke sini. Cukup luar biasa untuk membuktikan kekuatannya. Tidak tertarik, Qin Yichen dengan acuh tak acuh berkata, dan kemudian melihat ke belakang. Kami bersedia membayar berapapun harganya, selama kami mampu. Kami juga berharap teman-teman kami dapat membantu teman-teman kami. Setelah melihat Qin Yichen begitu acuh tak acuh, pembangkit tenaga listrik raksasa lainnya sedikit ragu dan berkata, tidak jauh. Ada tanah warisan dari pembangkit tenaga listrik teratas. Jika seorang teman bersedia mengambilnya, kami bersedia membaginya dengan Anda. Mendengar ini, mata Qin Yichen memancarkan ekspresi heran. Warisan dari pembangkit tenaga listrik teratas. Itu berarti ada pembangkit tenaga listrik teratas tidak jauh dari sana. Namun, Qin Yichen hanya sedikit terkejut sesaat. Warisan dari pembangkit tenaga listrik biasa tidak terlalu menarik baginya. Dan sepertinya itu adalah sikap yang dipahami Qin Yichen. Siluet memiliki sentuhan kehilangan di wajah mereka. Nyatanya, mereka juga tahu bahwa di tempat seperti ini, hampir tidak ada yang menjanjikannya. Nah, sepertinya Penatua Yao Zong akan dimakamkan di sini. Semua salahkan kami. Dia tidak bisa menghentikannya. Dan saat Qin Yichen hendak pergi, desahan-desahan raksasa itu membuat tubuhnya membeku di tempat.